Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman ya. Mohon maaf baru muncul kembali karena kemarin ibu saya meninggal, jadi sedikit down. Terus akhir-akhir ini lagi ikut banyak kegiatan, jadi belum sempat bikin konten-konten terkait dengan FR ujian CPNS, khususnya yang soal-soal kesehatan lingkungan yang terbaru, teman-teman ya. Jadi saya akan lanjut dari FR yang saya dapat dari teman-teman yang sudah ujian. Saya akan lanjut membahas soal-soal ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang telah ujian dan mencapai nilai yang tinggi. Semoga lulus, teman-teman ya. Langsung saja untuk sekedar informasi kepada teman-teman bahwa untuk tahun ini tidak ada soal yang bersifat kesehatan umum, teman-teman ya. Kalau tahun lalu itu sekitar 30 soal itu muncul adalah soal-soal yang berkaitan dengan kesehatan umum, seperti misalnya ada visi misi Kemenkes, SDGs, ada juga narkoba, ada juga imunisasi. Tapi tahun ini kembali dia lebih fokus kepada bidang masing-masing, teman-teman ya. Jadi itu saja sekedar informasi untuk teman-teman. Jangan lagi teman-teman buang-buang waktu untuk belajar bahan-bahan ajar terkait dengan kesehatan umum, karena tahun ini dia lebih fokus ke bidang masing-masing. Contohnya teman-teman adalah jurusan sanitarian, maka dia akan lebih fokus ke kesehatan lingkungan mulai dari soal pertama sampai dengan soal yang terakhir atau yang 100. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jika pH air setelah diukur menunjukkan angka 4, maka air tersebut bersifat A. basah, B. netral, C. asam, D. dingin, ataukah yang E. sedang. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman dan simpan. Dan setelah itu kita akan bahas apakah jawaban teman-teman. Kita lihat apakah jawaban teman-teman sudah benar ataukah masih kurang tepat, teman-teman ya. Jadi yang belum ujian masih ada waktu, teman-teman. Silakan lihat FR-nya, tanya teman-teman. Soal-soal yang sering keluar, soal-soal menakah. Jadi soal yang saya bahas kali ini adalah soal FR teman-teman saya yang kemarin. Jadi untuk informasi kembali, soal-soal yang banyak itu adalah soal-soal terkait dengan puskesmas, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas silakan perdalam lagi materi-materi terkait dengan puskesmas atau contoh-contoh kasus terkait dengan pelaksanaan kegiatan di puskesmas. Langsung saja kita bahas soal nomor 1, yaitu jawabannya yang cicak ya, teman-teman ya, yang C. Jadi untuk pH normal itu 6 sampai dengan 9, dan jika di bawah itu maka dibilang asam dan di atasnya akan dibilang basah. Jadi di sini jelas ya. pH merupakan indikator tingkat asam atau basa pada air yang dinilai dengan skala 0 sampai dengan 14. Jadi kalau di bawah, sedang untuk kadar air minum umumnya adalah 6 sampai dengan 7 itu pH-nya. Jadi kalau di bawah 6 itu pH-nya dibilang asam, dan di atas 9 biasanya disebut dengan asam. Oke teman-teman ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C ya, asam, teman-teman. Oke, next kita bahas soal nomor 2. Seorang ibu mencuci piring menggunakan sabun, namun saat dicampurkan dengan air, sabun tersebut tidak mengeluarkan busa. Dalam kasus ini, apakah yang membuat sabun menjadi tidak berbusa? A. pH air, B. kesadaran air, C. suhu air, D. COD air, dan ataukah yang E. TDS air. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman dan simpan seperti biasa. Setelah itu kita akan cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat ataukah masih kurang tepat. Oke, dan untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi di sini jelas bahwa air soda tidak begitu berbahaya untuk diminum, namun dapat menyebabkan beberapa masalah. Air soda dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat saluran pipa dan keran. Air soda juga menyebabkan pemborosan sabun di rumah tangga, dan air soda yang bercampur sabun tidak dapat membentuk busa. Jadi jelas untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat di sini adalah yang
Yang B ya teman-teman ya, yang B ya, karena jika air itu kesedarannya tinggi maka dia tidak akan membuat sabun menjadi berbusa. Hal ini membuat pemberusan untuk sabun teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3 ya. Nomor 3, parameter kimia wajib dalam pemeriksaan air limbah adalah A. BOD, COD, TSS, B. DO, koliform dan kesadahan, yang C. COD, BOD, dan DO, yang D. DO, kesadahan dan pH, ataukah yang E. COD, BOD, dan E. coli. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman, dan setelah itu kita akan cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat ataukah masih kurang tepat teman-teman. Oke. Silakan teman-teman pilih dan simpan jawaban teman-teman biar bisa kita cek jawaban teman-teman. Oke, dan untuk jawaban nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang BOD, COD, sama TSS ya teman-teman ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 3, opsi yang paling tepat yaitu yang A teman-teman ya, yang ayam ini BOD, COD, dan TSS. Jadi di semua parameter air limbah baik jenisnya itu berbeda, tapi parameter yang wajib untuk untuk pemeriksaan air limbah adalah kimia limbahnya adalah BOD, COD, dan TSS itu adalah wajib ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal ini kemarin keluar di teman-teman saya beberapa orang ya, sama soal ini keluar. Jadi kalau soal ini keluar lagi untuk teman-teman sudah bisa tahu jawabannya. Yang benar adalah BOD, COD, sama TSS-nya ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas ke soal nomor 4. Kerjasama antara pihak puskesmas dengan pihak lain, misalnya pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan puskesmas disebut A. Kerjasama antar instansi, B. Kerjasama lintas sektor, C. Kerjasama lintas program, D. Kerjasama untuk masyarakat, ataukah yang E. Kerjasama antar pimpinan. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman, dan seperti biasa simpan jawaban teman-teman dan kita akan cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat ataukah masih sedikit melenceng teman-teman. Oke, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang lintas sektor teman-teman ya, yang B, yang ini ya, B, kerjasama lintas sektor. Jadi kerjasama lintas sektor adalah kerjasama dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan teman-teman ya. Jadi ini kalau orang puskesmas teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas pasti sangat tahu dengan soal yang nomor 4 ini teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B. Jadi kerjasama lintas sektor. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 5 teman-teman ya. Kerjasama antara program di puskesmas dalam melaksanakan kegiatan kesehatan dalam penanggulangan suatu penyakit atau pelaksanaan kegiatan disebut A. Kerjasama antar instansi, B. Kerjasama lintas sektor, C. Kerjasama lintas program, D. Kerjasama untuk masyarakat, atau yang E. Kerjasama antar pimpinan. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman, dan setelah itu kita akan lihat apakah jawaban teman-teman sudah benar ataukah masih kurang tepat teman-teman. Oke, dan untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah jawaban tepat untuk nomor 5 adalah yang C teman-teman ya. Jadi kerjasama antar program di puskesmas itu bisanya disebut dengan kerjasama lintas program teman-teman. Misalnya kemarin kayak contohnya kayak dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu banyak program itu bekerja sama untuk bagaimana menghadapi pandemi yang sedang berlangsung di puskesmas. Itu biasanya mereka akan melakukan kolaborasi antar program yang disebut dengan lintas program. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C ya teman-teman. Yang C itu kerjasama lintas program. Di sini jelas ya, kerjasama lintas program adalah kerjasama dalam lingkungan puskesmas atau lingkup dinas kesehatan itu sendiri. Sedangkan kerjasama lintas sektor adalah kerjasama dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya, dan pemerintah desa. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 6.
Perencanaan paling dasar di Puskesmas dalam membuat program kegiatan Puskesmas adalah melalui A. Survei mawas diri, B. Masukan kepala Puskesmas, C. Instruksi kepala desa, D. Perintah camat setempat, E. Masukan pemegang program. Dan jawaban yang paling tepat menurut teman-teman yang mana? Silahkan teman-teman pilih jawaban teman-teman, simpan, dan setelah itu kita akan cek manakah jawaban yang tepat menurut teman-teman. Oke. Jadi untuk soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. Jadi perencanaan paling dasar atau yang paling bawah di Puskesmas itu adalah melalui survei mawas diri dan dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat desa atau MMD ya. Jadi program ini kemudian setelah didapat sekiranya apa tuh kebutuhan masyarakat untuk ke program kesehatan akan dibuat ke POA atau rencana usulan kegiatan di Puskesmas dan dilanjutkan dengan POA kegiatan. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi untuk teman-teman yang ini juga sangat penting karena untuk akreditasi Puskesmas yang paling pertama kali dinilai adalah perencanaannya dan perencanaannya. Kalau tanpa ada survei mawas diri maka nilainya akan jeblok teman-teman. Jadi survei mawas diri sangat penting. Untuk itu, untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya, survei mawas diri. Jadi, survei mawas diri atau SMD dan musyawarah masyarakat desa SMD adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh Puskesmas dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masyarakat dan menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang A, teman-teman, survei mawas diri. Oke, next kita bahas soal berikutnya. Siklus manajemen Puskesmas yang benar adalah A. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, B. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perencanaan, C. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, yang D. Evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, ataukah yang E, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Silakan teman-teman pilih jawaban teman-teman yang tepat dan simpan jawaban teman-teman, dan setelah itu kita akan bahas jawaban teman-teman apakah sudah tepat ataukah masih sedikit melenceng. Oke? Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 yaitu yang C teman-teman ya, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Ini ya, siklus manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Ini setelah dievaluasi, direncanakan kembali, dilaksanakan kembali kegiatan, dipantau, dan dievaluasi. Begitu terus-menerusnya, dia akan berulang terus-menerus. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Mungkin itu 7 soal yang bisa saya bahas kali ini. Untuk informasi saya ulangi kembali bahwa teman-teman jangan lagi belajar soal-soal terkait dengan kesehatan umum karena tidak keluar kemarin soalnya itu. Semua soal berkaitan dengan bidang keahlian masing-masing. Serta yang lumayan banyak keluar untuk tahun ini adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas teman-teman. Jadi yang Kesling silakan belajar terkait dengan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Silakan teman-teman belajar untuk Kesling Puskesmas itu biasanya Permenkes nomor 13 tahun 2012 tentang kesehatan lingkungan Puskesmas. Itu teman-teman bisa belajar lagi di situ atau peraturan terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan Puskesmas yang terbaru ya. Kalau yang lama itu 75 tahun 2015 tentang Puskesmas, yang terbaru itu tahun 2019 kalau tidak salah ya. 43 2019 tentang Puskesmas. Silakan teman-teman download dan pelajari terkait dengan Puskesmas. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini kalau menurut teman-teman bermanfaat. Like dan juga komen di bawah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.